Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 12 November tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup Martir. Yosafat memiliki nama asli Yohannes Kunzewicz, lahir di Ukraina, Rusia Selatan, sekitar tahun 1580. Ketika dikirim orang tuanya belajar ilmu perdagangan di kota Wilma, ia malah merasa bahwa minatnya bukan di situ, melainkan pada hal-hal kerohanian. Pada tahun 1604, ia kemudian memutuskan untuk masuk biara Tritunggal Maha Kudus dan menerima nama baru yaitu Yosafat. Pada masa itu, di Rusia terjadi peristiwa skismatik sehingga muncullah gereja Ortodoks. Yosafat yang merupakan imam Katolik berusaha keras memajukan kesatuan gereja. Ia mendirikan dan memulihkan beberapa biara yang menjadi pusat usaha pendekatan gereja-gereja Yunani dan Latin, rajin berkhotbah dan mengunjungi para imam lainnya untuk menyemangati mereka. Karena usahanya itu pula, akhirnya pada tanggal 12 November tahun 1623, ia dibunuh oleh orang yang menentang usaha kerasulannya itu. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 2 ayat 1-8, dilanjutkan dengan ayat 11-14. Saudaraku terkasih, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Para lanjut usia hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dan ketekunan. Demikianlah pula para wanita tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik wanita-wanita muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suami, agar sabda Allah jangan dihujat orang. Demikian pula terhadap orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu,
sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sebab sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah melayani Kristus Sang Gembala. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bacaan pertama hari ini ialah surat kegembalaan Paulus kepada Titus, teman sekerjanya, tentang bagaimana menjadi seorang gembala. Menjadi seorang gembala berarti menghidupi kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih karunia itu menyelamatkan manusia, dan untuk sampai pada keselamatan,
maka kasih karunia itu mendidik, mengajar manusia untuk hidup baik, bijaksana, adil, dan beribadah. Para gembala ialah orang-orang yang telah mengalami dididik dan diajar oleh Tuhan. Mereka telah mengalami kasih karunia Tuhan sehingga mengalami pembebasan dan hidup dalam terang dan kebijaksanaan. Mereka mampu untuk hidup lepas bebas dari perhambaan nafsu-nafsu duniawi karena kasih karunia telah mengangkat mereka menjadi pelayan Kristus yang mengalahkan dunia, mengalahkan kematian, dosa, dan maut. Dalam bacaan Injil, Yesus mengajarkan sikap seorang gembala yang sesungguhnya ialah rendah hati. Mereka melihat dirinya sebagai pelayan dari gembala sejati, yakni Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, kita dipanggil menjadi pelayan Sang Gembala Agung, yakni Yesus Kristus. Untuk menjadi pelayan sejati, maka pertama-tama kita perlu mengalami kasih karunia Allah yang cuma-cuma kepada kita. Kasih karunia itu ialah segala bentuk pengajaran yang diberikan Allah dalam hidup kita, yang mungkin kita lalui dengan sangat berat. Maka kita perlu merenungkan kehidupan kita, bagaimana sesungguhnya Allah telah mengajar kita dengan tujuan agar kita dapat dibebaskan dari perhambaan nafsu-nafsu dunia, kuasa-kuasa tubuh dan dosa. Semoga kita tidak lagi melihat pengalaman-pengalaman berat dalam hidup kita sebagai hukuman Tuhan, tetapi sebagai kasih karunia yang ingin menyelamatkan kita. Semoga kita diperkenankan menjadi pelayan-pelayan Sang Gembala Agung dengan mengajar dan memberi kesaksian tentang kasih karunia Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.